Ya, silakan. Dengar semua ya, dibuka kamera Anda ya, jangan sembunyi-sembunyi. Ya, jadi semua terbuka ya. Jadi dalam hal ini Bapak jelaskan bahwa target perencanaan itu harus sudah secepatnya selesai. Nah, ini tentu tidak disulap begitu saja karena mahasiswa itu banyak punya akal tanpa melakukan perhitungan, tapi punya kawannya diambil di copy paste saja. Itu sudah sering terjadi dalam sudah amati itu, sehingga akan diketahui pada saat Bapak bertanya kenapa demikian, mahasiswanya nggak ngerti dia, nggak paham. Simbol juga nggak ngerti dia. Simbol MCB, simbol Fuse, simbol saklar, bahkan simbol-simbol yang lain tidak dipahami oleh mahasiswa karena copy paste dari kakak kelasnya. Nah, itu yang tidak diharapkan. Ya, untuk itu dalam hal ini Bapak tegaskan kembali, sekarang perhitungannya tentu sedikit berbeda dari jumlah yang sebelumnya sudah ada, sehingga harus berhitung. Nah, waktu beberapa hari yang lalu Bapak berikan share ya tentang contoh perhitungan titik cahaya. Nah, tentu mahasiswa sudah membacanya. Nah, Bapak ingin bertanya atau ingin tahu apakah sudah membaca itu, sudah dibuka semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Langsung jalan. Oke, ada kesulitan nggak dalam hal ini? Ini Pak, mungkin Pak pengen nanya Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Siapa Yusril? Siapa Yusril? Iya Pak, Yusril Pak. Kenapa Yusril? Dari contoh yang kemarin diberikan, itu ada faktor refleksi warna ya Pak. Itu ntar gimana ya Pak? Itunya alat ukurnya gitu. Ya, di situ Anda sudah melihat contohnya ya. Di situ Bapak jelaskan di sini, warna itu mempunyai warna terang, sedang, dan gelap, gitu ya. Betul Pak. Ya, warna terang itu adalah putih, ya kuning-kuning krem dikit, yang terang lah ya berdasarnya. Itu warna terang. Itu perhitungan refleksinya itu 70% kalau salah ya. Berapa persen? Refleksinya kan ada di foto refleksi kan ada ya, R plafon. RP. Ada RP RW yang itunya Pak, RP RW RM. Ya, betul. Ya. Itu tuh menggunakan alat atau bagaimana gitu? Nah, di sini kan Bapak jelaskan ini Bapak lihatkan dulu ya. Lihat ini, Yusril? Terlihat Pak, terlihat Pak. Di sini kan ada warna, kemudian faktor warna kan di sini refleksi ini ya. Ya, terbaca nggak? Ya Pak, terlihat Pak. Terbaca Pak. Warna putih 0,7 perkaliannya, jauh 70% ya. Warna muda 0,5, warna sedang 0,3, warna gelap 0,1. Itu refleksi. Refleksi artinya apa refleksi? Refleksi artinya? Hah? Pantulan. Bukan Memantulan. Pemantulan ya, pemantulan. Jadi pantulan ya, pantulan. Jadi artinya pantulan cahaya, cahaya yang dipantulkan. Cahaya. Jadi cahaya ya. Nah, di sini kalau putih ini pantulannya tinggi. 70%. Sisanya 30% diserap oleh bidang itu. Jadi misalkan Anda kalau punya ruangan ya, catnya putih ya, punya lampu ya, lampu masih penerangan itu rasanya kan terang ya, dipantulkan lagi ya. Ya Pak. Ya, kalau dibanding dengan warna muda, warna gelap, misalkan ya, ini warna gelap kelihatannya warna pun lampunya terang,
tapi rasanya suasana itu gelap ya. Iya betul Pak. Ya, itu maksudnya. Ini perkaliannya. Nah, Ini perkalian refleksi. Nah, ini ya, ya untuk itunya Pak yang RP itu menggunakan kipas warna itu apa Pak? maksudnya efek warna gimana sih? Itu dalam praktik digunakan kipas warna itu teh alat atau seperti apa Pak? Soalnya saya searching nggak keluar. Dalam apa? Kurang jelas suaranya, kurang jelas. Dalam apa? Dalam praktik digunakan kipas warna itu Pak untuk faktor-faktor refleksinya itu tuh alat ukur atau seperti apa itu teh Pak kipas warna teh? Oh, di sini perhitungan di sini tidak menggunakan alat ukur, mengukur ya. Nanti diukurnya itu dari look meter nanti. Diukur itu dari look meter. Karena kita di sini merancang ya. Di sini adalah merancang suatu katakanlah ruangan ya. Ruangan. Jadi ruangan itu kita rancang ya. Jadi ada ruangan, katakanlah kotak ini ruangan ya. Ini ada lampu, tengah-tengahnya ada lampu. Ya. Ruangan ini panjang, lebar, tinggi dia. Panjang, P, lebar, tinggi. Lebarnya sini ya, lebarnya tinggi sini, H, height. Ya. Panjang, lebar, tinggi. Nah ini ruangan, faktor refleksi ruangan. Nah di sini yang mempengaruhi warna ini, misalnya plafon ini warnanya terang, dindingnya warnanya terang, bidang kerjanya warnanya terang juga, bidang kerja meja misalnya meja terang. Di sini suasana terang. Nah di sini ada yang menghendaki lah variasi lah warnanya pakai coklat saja atau pakai biru saja. Itu adalah tujuannya artistik, tujuannya adalah kesenangan selera ya, selera. Nah kalau untuk ruang kesehatan, ruang belajar maksudnya, ruang belajar sebaiknya warnanya terang ya, supaya karena kita bekerja katakanlah contohnya jalan warna di Anda datang ke supermarket, datang ke laboratorium, datang ke bank, biasanya kan bukan biasa lagi bank-bank atau kantor yang pemerintah yang khususnya efisiensi kan warnanya pasti putih ya, pernah nggak lihat ya? Iya Pak. Iya Pak betul Pak. Ya warnanya putih. Ada nggak bank di dalamnya masuk bank langsung warnanya biru, langsung coklat, ada nggak rata-rata enggak ya? Iya Pak betul. Enggak Pak. Rata putih ya, tinggi plafon. Kalaupun ada bidang kerjanya dia abu-abu, bidang kerjanya menggunakan abu-abu, juga agak terang juga. Nah inilah pemilihan ini yang dipakai kriterianya. Kalau misalkan warna plafonnya 0,5, warna dinding wall 0,3, warna bidang kerja 0,1 gitu misalkan. Ini faktor refleksi yang memberikan sumbangan cahaya, memberikan bantuan cahaya dari lampu yang ada. Lampu yang ada ini dipantulkan lagi, keluar lagi sini. Ya. Jadi setelah kalau gelap kan diserap, iya, serap nggak pantulan jadi gelap ruangannya. Ya itu konsepnya. Nah, kalaupun nanti Anda mau mendesain suatu ruangan, tadi kan orang elektro ya. Nah, itu adalah yang diminta adalah mendesain suatu ruangan yang mana ruangan tersebut supaya nyaman. Ruangan itu nyaman, comfort ya, comfort. Jadi convenient, nyaman. Setelah itu warna itu menyenangkan, enjoy ya. Jadi ruang itu betah bekerja. Ruang itu tidak istilah membuat badan itu tidak cepat capek ya. Tidak cepat capek. Mata tidak cepat rusak, tidak cepat lelah mata itu. Ya. Nah itulah yang disebut dengan perhitungan-perhitungan di dalam menghitung jumlah cahaya. Selama ini kan mungkin Anda mahasiswa baru tahu pasang lampu saja gimana yang penting rasanya terang gitu ya. Betul nggak itu?
Jadi suatu ruangan. Pak. Yang penting Ya, Pak. lampu. Yang penting pasang lampu. Cukuplah sini terang rasanya. Itu kan baru perasaan ya. Iya, Pak. Perasaan itu belum tentu mewakili suatu ketentuan-ketentuan kesehatan ya. Tentu gitu ya. Nah, itu yang perlu diketahui ya supaya Anda bisa memahami suatu penerangan. Jadi orang elektro di sini bukan hanya sekedar pasang lampu seenaknya aja ya. Harus memakai acuan-acuan yang mengacu kepada long time for work ya. Jadi lama kerja waktu kerja untuk bekerja ya, lama waktu untuk bekerja. Ya. Nah, itulah sehat ya. Jadi mula-mula sehat ya, sehat mulainya sehat mata ya. Jadi kedua menyenangkan, enjoy ya, convenient ya, menyenangkan. Nah, yang berikutnya apa lagi? Sehat, menyenangkan, tidak cepat lelah ya, tidak cepat lelah, tidak cepat lelah ya. Nah, contohnya sekarang Anda kan di kelas kan hanya palingnya kuliahnya kalau dulu di kelas kan hanya 100 menit ya, paling lama 120 menit ya, 2 jam ya. Betul gitu. Betul, Pak. Nah, Ya, Pak. kalau Anda nanti kerja di kantor, bekerja di bank, bekerja di suatu institusi, kerjanya kan 8 jam. Minimal 8 jam. Bahkan bisa sampai 12 jam kerjanya. Ya. Nah, ini bertahun-tahun ya, puluhan tahun bekerja begitu. Umur makin tua, umur makin menua ya. Sehingga konstruksi tubuh atau khususnya mata kita menjadi tidak sehat gitu ya. Nah, maka itulah Anda seorang engineer ya, ada istilahnya sarjana, bachelor, should be able to plan, to design how to make a good installation for building ya. Jadi bagaimana buat instalasi untuk bangunan sehingga for example ya, worker can work well ya, dapat bekerja dengan baik, and healthy ya, sehat, and enjoyable, menyenangkan ya. Nah, disinilah yang Anda perlu ketahui dalam hal penentukan suatu penerangan. Nah, makanya perlu dihitung. Nah, perlu dihitung gimana? Berapa ya harus pasang lampu? Berapa pasang lampu? Ya. Kalau Anda punya ruangan panjang, misalkan panjang, lebar, ya berapa? Nah, itu kali 10, 8 meter. Ini berapa pasang lampu di sini? Nah, pasang lampunya gimana? Apakah di tengah satu saja? Lampu pasang terang sekalian ya? Atau lampunya itu pasangnya? Enggak, Pak. Kenapa? Jadi ini lampunya harus dipasang berdistribusi, menyebar ya, menyebar. Sini misalnya sini pasang satu, ini satu ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang perlu dihitung oleh mahasiswa sekarang. Nah, Bapak sudah ngasih contoh perhitungan ini, tentu Anda sudah baca. Kalau nggak baca, baik terlaluan lah ya. Saya suruh baca. Nah, di sini paham nggak perhitungan ini dulu? Itulah. Paham nggak perhitungan ini? Izin bertanya, Pak. Kalau Izin bertanya boleh, Pak? Yang tadi. silakan. Yang tadi itu RP itu apa, Pak? RP, RW, dan RM itu? Plafon. Plafon. RW-nya, Pak? Wall, dinding. M, bidang kerja. RM-nya, Pak? Bidang kerja meja, maksudnya meja. Bukan lantai ya, meja. Kan kita kerja baik, bukan di lantai, kan? Kerjanya di meja ya. Betul, Pak. Iya. Ya. Nah, siapa lagi? Nah, coba ini contoh Bapak langsung baca sini ya. Ini Bapak ada contoh ini. Ini buku ini Anda bisa dapatkan dari dari sumbernya adalah Setiawan ya. Misalnya sedikit harus
buat beli 2 gitu ya. Setiawan silakan baca di situ, beli juga baca di di apa namanya Sumbersari ya? Sumbersari di Palasari, Pak. Palasari atau di Gramedia juga ada. Jadi bukan online juga ada, tapi silakan online juga bisa beli. Ya. Nah di sini suatu ruang gambar, ini pakai ruang gambar acuannya ya, ruang gambar. 8 kali 16 ukurannya, 16 meter, 8 lebar, panjang 16, tingginya 3,2. Nah tinggi dari lantai ini, tinggi dari lantai. Harus diberi penerangan. Nah, jumlah lampu yang diperlukan ditentukan sebagai berikut. Nah, jadi berapa jumlah lampu yang diperlukan? Nah, di sini pertama A ya. Tentukan jenis lampu dan armatur yang akan digunakan. Nah, gimana jenis lampunya yang akan digunakan? Apakah lampu downlight ya, TL ya, atau menggunakan lampu TL, tube illumination. TL itu tube illumination ya. Iya, Pak. TL itu tube illumination. TL itu adalah tube illumination. Illumination. Bukan tube lamp ya, bukan tube lamp, bukan tube lamp. Kebetulan TL juga ini, karena masyarakat mengenakan dengan tube lamp saja, yang disebut dengan tube illumination. Tube illumination adalah tabung yang mengeluarkan cahaya maksudnya. Jadi tabung yang menggunakan pancaran cahaya. Nah, ini kalau contohnya dalam hal ini adalah menggunakan 4 kali TL 40 watt. Nah, tapi maksudnya 4 kali TL 40 watt ini? Ya, Pak. Hah? Ada 4 buah Ngerti, Pak. TL itu ya, Ada Pak. 4. Ini, Ada Pak. 4, Pak, dalam satu itu, Pak. Pak, mungkin. Dalam satu armatur. Nah, dalam satu armatur ada 4 ya. Ada 4. Iya, Pak. Betul, Pak. Lampu masing-masing berapa? 40 watt. 40 watt, 40. 40 watt masing-masing lampunya. Nah, contohnya begini. Ini misalkan lampu udah, lampu. Ya. Ini ada satu ya. Jadi yang belum paham ya. Aduh, sorry ya. Ini kurang simetri ya. Sorry ini. Ada satu bagi 4 ya. 4 lampu. Pak, paham, Pak. Ya. Ada yang nanya kan? Sudah? Oke, dia dapat lampu. Satu tabung ini. Nah, satu lampu TL, diperhitungkan dalam contoh ini, diperhitungkan. Satu lampu TL itu mengeluarkan yang 40 watt sama dengan 3000 lumen. Oke maksudnya? Ya, Pak. Ya. Ngerti, Pak. Jadi ya 3000 lumen. Lampu 40 watt. Kalau katakanlah kalau 20 watt berapa? 1.500. 1500. 1.500, Pak. Kalau 10 watt. Kalau 10 watt berapa? 750. 750. 750, Pak. 50, Pak. Nah, ini perhatikan ya. Apakah pasti 3000 per lumen per 40 watt? Apa pasti enggak?
Belum Belum pasti, Pak. tentu. Belum, Pak. Belum tentu, Pak. Karena kenapa? Kira-kira kenapa begitu? Kenapa alasnya apa? Kenapa? Coba berikan kalau Anda sebagai engineer memberikan argumentasi seperti apa? Kalau Anda engineer, jangan takut salah ngomong, Dek. Jangan takut salah Ada ya. faktor daya mungkin, Pak. Nggak ada hubungan ke sana ya, jauh ya. Bukan situ. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin saja karena faktor ini ruangannya gitu, Pak. Warna ruangan bisa mempengaruhi atau dari cahaya yang masuk. Kurang salah juga. Dari ini bukan Pak, dari Oke, Pak. dari kualitas lampunya sendiri, depresiasi yang Dari diganti apa? lampunya dari usia lampunya gitu Pak. Benarnya baru 10%. Benarnya baru 20% benarnya. 80% salah. Depresiasi mungkin. Enggak, ya. Jelasin apa? Jelasin ya. Ya. Lampu itu, ya TL itu, ratu luminescent itu, jadi buatan daripada pabrik kah? Buatan daripada ya fabrikasi ya, buatan daripada industri. Setiap industri mempunyai kualitas barang yang berbeda-beda. Ya. Misalkan buatan Toshiba. Dia mendeklar bahwa 40 watt itu sama dengan 40 watt ya, sama dengan 3.200. Ya, Toshiba ya. Ada yang Kyoda. Di sini mengeluarkan mungkin jadi 2.900. Ada yang Philips. $3.000. Lumen. Jadi lumen yang dikeluarkan oleh lampu ini, flux cahaya maksudnya, flux cahaya. Satuannya lumen ya. Flux cahaya. Simbolnya gini. Kelihatan apa nulisnya? Terlihat nggak ya? Apa nulis terlihat nggak? Ada, Pak. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Flux cahaya. Ini satuannya lumen. Jadi satuan lumen, flux cahaya. Jadi lampu, katakanlah seperti lampu TL. TL ya, 40 watt. Dia mengeluarkan cahaya partikel-partikel yang kecil. Ya enggak? Ya. Berupa kalau di dalam fisika ini mengatakan partikel-partikel kecil ini yang sangat kecil yang berupa cahaya. Satuan-satuan partikel terkecil ini disebut dengan flux cahaya. Nah, di sini artinya dia mendefinisikan dia mengeluarkan untuk 40 watt ini 3.000 lumen cahayanya. Ada yang 3.200, ada yang 2.900, ada yang 3.500 malahan. Itu kan hasil lab mereka ya, hasil labnya itu. Nah, sekarang kenapa pakai 3.000, Pak? Kenapa pakai 3.000? Nah, karena dalam hal ini contoh di sini kenapa 3.000 ini? Karena Bapak belum menentukan jenis produk yang dipakai. Tadi bolehnya begini, perencanaan ini menggunakan lampu TL buatan Philips. Nah, boleh. Perencanaan ini menggunakan lampu TL buatan Kyoda. Perencanaan ini menggunakan lampu TL jenis Toshiba dan lain sebagainya.
Nah, dari situ dikatakan buatan Sioda, adapun tabelnya ada sebagai berikut. Tabelnya adalah untuk TR40 watt dia mengeluarkan 2.900 misalkan. Nah, gitu. Itulah yang disebut dengan perencanaan berdasarkan data. Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti terkait dengan standarnya itu kan sebenarnya kan 1 watt itu kan sama dengan 75 lumen ya Pak kalau saya lihat di beberapa sumber. Cuman kalau seperti ini berarti tiap lampu itu memiliki standar masing-masing dong Pak. Berarti setiap wattnya mungkin bisa lumennya bisa sendiri-sendiri dong Pak. Kan ada yang Toshiba tuh 3.200, ada yang Chihoida itu ada yang 2.900 kan Pak. Ada yang 2.900 lumen. Padahal wattnya kan sama-sama 40 watt gitu Pak. Ya, kan betul. Memang kan tadi kan Bapak katakan bahwa bahan yang digunakan oleh Toshiba, bahan yang digunakan oleh Philips kan beda-beda. Kualitas bahannya. Dia punya lab berbeda-beda, pabriknya beda-beda. Mereka mendeklar bahwa saya yang paling baik. Saya paling baik, saya paling murah, saya paling kuat, itu ya. Baik, Pak. Ya. Jadi di sini kan sama dengan Anda pun juga nanti kalau bekerja di industri, ada punya pabrik, oh produk saya itu paling bagus. Kan semua kecap nomor 1 ya. Iya, Pak. Ya, kecap nomor 1 semua. Ya gitulah kurang lebih. Nah, tapi Anda boleh saja mendeklar, tapi jangan jauh-jauh sekali. Misalkan 40 watt, pakainya hanya 2.000 lumen, misalkan jangan begitulah gitu ya. Nah, dalam hal ini Anda Bapak contohnya kasih 3.000 lumen karena dirata-ratakan lah ya, 3.000 lumen. Itu ya. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Mungkin boleh Pak, saya satu kali lagi nanya Pak. Silakan. Ini Pak, untuk misalkan dari contoh ini kan kita intensitas penerangan yang diperlukannya 1250. Ini kan kita ruangannya dalam contoh itu ruang gambar ya. Nah, di tabel 1 itu penerangan baik itu 1000, penerangan sangat baik itu 2000. Berarti kita tuh dari rentan segitu teh boleh milih misalkan saya pengen 1500 gitu. Boleh seperti itu, Pak? 1.500 apa maksudnya? Intensitas penerangan yang diperlukannya misalkan. Ya, Dari rentang pertengahannya 1000 berapa? Ya. atau bagaimana itu, Pak? Oke. Ya, boleh pertanyaan. Nah, ini kan Bapak masih pertanyaan di atas ya? Ya baca nggak ini? Terlihat, Pak. Yang paling atas, Pak. Yang paling atas, Pak. Ya. Yang paling atas, Pak. Ini. Itu Pak yang atasnya lagi. Yang ini bukan? Yang ini. Di slide pertama, Pak, kalau nggak salah. Nah, yang ini. itu Pak. Iya, Pak. Ya. Maksudnya gimana? Nah, kan ini di tabel kita bisa lihat penerangan yang baik itu 1000, penerangan yang sangat baik itu 2000. Jadi di antara rentan itu tuh kita boleh memilih Pak, atau emang harus di tengah-tengah misalkan. Ya. Bagus lah, pertanyaannya bagus. Jadi pertanyaannya good ya. Jadi sini sebetulnya begini. Ini yang mengeluarkan ini Philips ya. Tabel ini mengeluarkan Philips. Bukan saya yang ngarang-ngarang. Ini adalah hasil riset daripada Philips. Dari yang membuat ketentuan untuk kesehatan. Sebaiknya menggunakan yang baik ini ya. Ya, atau sangat baik ini ya. Nah, waktu Anda mungkin pernah dengar atau pernah mengikuti keterangan daripada Menpora dulu ya, Menpora. Tahu Menpora? Tahu, Pak. Ya, Menpora mendeklar bahwa stadion Soekarno Hatta ya, Bung Karno maksudnya, Soekarno Hatta
Bung Karno, Stadion Bung Karno yang namanya. Sorry. Bung Karno. Iya Gelora Pak. Bung Karno, Iya Pak. Pak, Gelora Bung Gelora. Karno Pak. Gelora Bung Karno. Stadion Bung Karno. Bung Karno itu kata menteri itu adalah 2.500 lumen. Loh. Lihat nggak? 2.500 lux. Ini sama dengan penerangan seolah-olah pada waktu siang hari. Ya kurang lebih mungkin jam 3 lah. Kurang lebih jam 3-an. Jam 15. Ada matahari dikit segini luxnya. Ini maksudnya? Ngerti, Pak? Sama maksudnya. Ya. Kalau Anda sudah kemarin praktek pengukuran ada nggak pada pengukuran? Di laboratorium Bapak punya lookmeter. Lookmeter itu untuk mengukur intensitas penerangan. Intensitas maksudnya penerangan. Lookmeter. Menggunakan lookmeter. Kalau Anda simpan lookmeter di sore hari misalkan atau siang hari di luar, jarumnya akan menunjuk sampai di atas 10.000 bahkan 15.000 lux nanti. 25.000 lux bahkan. Ya. Anda sekarang berada di mana? Di rumah, mahasiswa? Iya Pak. Di rumah Ada yang Pak. di rumah, ada di kosan. Pak, kami masih di rumah. Di kamar nyalakan lampu nggak? Menyalakan Nyalakan lampu. Pak. Menyalakan Pak. Cuman Ya. kalau mati lampu enggak, Pak. Ya, kalau menyalakan lampu, kalau Anda di rumah menyalakan lampu, kurang lebih di rumah Anda itu, Bapak bisa tebak ya, kurang lebih 200 lux. Ya enggak? Di rumah Anda ada di 200 lux itu. Makanya pada saat Anda zoom ya, di sini zoom, tidak kelihatan jelas mahasiswa itu. Ya enggak? Sadar nggak? Ya. Ya. Anda zoom sekarang ini. Bapak lihatnya gelap semua itu mahasiswa itu. Ya enggak? Itu hanya 200 lux itu. Nah, kenapa di Indonesia tidak menggunakan 1.000? Jarang menggunakan 1.000 ruang-ruang, apalagi 2.000. Kenapa kenapa alasnya? Kenapa tidak pakai 1.000? Kenapa tidak begini? Alasannya apa? Karena Kalau jumlah dia- siang harinya lebih banyak nih, Pak. Hah? Jumlah siang harinya lebih banyak. Jadi karena di kita bukan jumlah siang hari lebih banyak, penggunaan ruang lebih cenderung siang hari ya, Iya, Pak. cenderung siang hari. Berarti gedung-gedung yang ada di kita untuk siang hari saja gitu ya? Iya Pak, biasanya begitu. Rata-rata, Pak. Kalau malam hari dia untuk apa malam hari? Makhluk lain Pak. Iya. Iya. Nah itu makanya gedung-gedung di Indonesia umumnya tidak efisien. Ya enggak? Betul enggak? Gedung-gedung di Indonesia pada umumnya tidak efisien. Anda pernah, pasti semua mahasiswa pernah ke mall ya? Ya Pak. Pernah, Pak. Pasti pernah, bersering pasti ya, pasti sering ke mall. Jarang, Pak. Nggak ada duit. Lihat-lihat doang Pak. Kalau ke mall harus pakai duit gitu. Wajib, Pak. Kenapa harus wajib kalau jalan-jalan?
Bayar Cuti parkir, mata. Pak. Ini lah Pak. Kalau jalan-jalan nggak usah pakai duit, namanya jalan-jalan, namanya mahasiswa kan tidak harus belajar ya. Lihat-lihat saja, lihat teknologi. Cuci mata, Pak. Cuci mata pakai bor water aja. Siap, Pak. Jadi keluar itu artinya kalau Anda seorang engineer itu jangan konsumtif. Jangan mempunyai sifat hedonisme, konsumtif. Anda adalah ilmuwan yang harus efisien. Datang ke mall, lihat teknologi yang digunakannya. Datang ke industri, lihat teknologi yang digunakannya. Datang ke pabrik, atau lihat ke bank, jangan lihat cari uang. Lihat gimana lampunya, bagaimana pemasangan displaynya. Perhatikan di situ. Jadi pura-pura aja ke bank nyambung, tapi lihat-lihat yang lain. Pura-pura ke mall, tapi jangan lihat-lihat yang lain ya. Jadi harus melihat sistem lampunya. Coba Anda masuk ke mall pada saat siang hari dengan malam hari, rasa terangnya itu tidak jauh beda. Anda masuk ke mall siang hari maupun malam, rasa terangnya tidak jauh beda. Ya, ya nggak? Iya Pak, Karena bahkan ke- adzan pun Iya, nggak Pak. kedengar Pak. Jadi Anda datang ke mall itu, ini mallnya tertutup tuh mall ya. Mall itu tidak ada jendela, tertutup, bukan terbuka. Semua pakai lampu. Ya. Semua pakai lampu di sini. Banyak sekali, bahkan setiap meter lampunya. Penuh lampu ya. Coba nggak lihat itu. Lampunya penuh ini. Sehingga di sini bisa sampai 1000 lumen elok anunya, penerangannya. Sehingga datang ke mall ini, Anda merasa ya comfort, ya merasa nyaman, ya nyaman ini. Nah disitulah penerangan yang kurang lebih 1000 plus minus lah, plus minus 1000. Kalau di Indonesia umumnya gedung-gedung instansi pemerintah, apalagi gedung-gedung untuk universitas, itu yang dipakai untuk PTN, artinya perguruan tinggi negeri ya, PTN itu umumnya hanya siang hari saja, sehingga gedung-gedungnya tidak efisien, no efisien ya, tidak efisien. Nah inilah yang perlu Anda sebagai engineer, bahwa gedung itu adalah gedung pemerintah yang menggunakan dana pinjaman. Gedung-gedung pemerintah menggunakan dana pinjaman. Sekarang UPI membangun gedung ADB. Itu adalah pinjaman dari ya Asian Development Bank, pinjaman itu. Sekarang gedung yang sudah ada yang sebelah itu adalah IDB. Yang dulu pernah yang gedung-gedung sudah ada banyak tuh dengan Islamic Development Bank, pinjam. Ini masih pinjam ya, istilahnya masih pinjam. Yang harus dicicil oleh Anda nanti. Anda yang harus mencicil. Nah, sedangkan Iya, Pak. gedung UKT ini tidak, mahal, Pak. sedangkan Anda tidak produktif, Anda tidak bekerja full, Anda tidak bekerja keras, tidak belajar dengan baik. Pakai apa bayarnya nanti? Pakai apa bayar nih? Karena Anda Ngutang aja, Pak. karena Anda tidak pintar, tidak pakai apa akhirnya? Kan akhirnya jual tanah dong. Negaranya dijual nanti. Makanya mahasiswa harus rajin, harus pintar, kerja keras gitu. Sehingga nah di sini sarankan sebaiknya gedung itu diefisienkan. Ya. Oke ya, cerita panjang lah, jangan sana terlalu jauh ceritanya. Nah, ada lagi pertanyaan ini? Nah, sehingga Anda bisa menggunakan 1000 lux, bisa 2000 lux, silakan saja perencanaan nanti. Nah, Bapak menyarankan sebetulnya di antara boleh kalau diperkirakan gedung itu jarang dipakai malam hari, ya
Jadi ya bolehlah 500 sampai 1000 deh ya. Look. Ya. Jadi positioning pakai siang hari saja. Izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Berarti dalam perancangan instalasi listrik ini kita harus melihat kalau misalnya itu dipakai di malam hari gitu Pak. Nggak cuma siang hari, berarti kita nentuinnya itu di malam harinya aja ya Pak ya? Untuk Nah. maksimalnya gitu. Oke. Di dalam perencanaan ini anggap gedung itu sebetulnya yang bagus merancang gedung adalah ini kan namanya penerangan listrik ya. Penerangan listrik. Perencanaan penerangan listrik dah. Betul nggak? Penerangan listrik seolah-olah kalau penerangan listrik kapan? Siang atau malam? Malam hari kan? Kebanyakan malam sih Pak. Ya, malam. Kalau penerangan listrik pasti malam hari. Kalau penerangan hari berarti gelap toh? Iya, Pak. Gelap. Karena gelap berarti tidak ada jendela, tidak ada lampu dari luar. Berarti harusnya 1000 loop. Nah, gimana kalau pakai siang hari? Pakai siang hari yang jumlahnya lampu misalkan 20, nyalain 10 saja. Kan ada kontribusinya kan? Ya enggak? Misalkan lampunya yang semula misalkan gini. Ini gedung. Lampunya semula dipasangnya ya. Ya. Siang hari ya. Misalkan pakai malam hari, semua nyala, jumlahnya 9. Nah, kalau pakai siang hari, ya pakai siang hari ini matikan aja ini. Matikan off-kan ini. Ya enggak? Sehingga nyalanya hanya nomor ini, misalnya ini cuma 1, lampu 2, 3, 4, 5, 6. Ini nomor 7 nyala, 8 nyala. Nyala. Kalau malam hari semuanya nyalakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan teknis penyalaan saya menggunakan saklar. Gitu ya. Menggunakan saklar. Misalkan di saklar 1 nyalakan 3 ini. Saklar 2 nyalakan tengah. Saklar 3 menyalakan pinggir. Nah, gitu. Jelas? Jelas Pak. Oke. Jelas ya. Lanjut sekarang. Nah, sekarang kalau gitu jangan nah ini hitungan sudah ada. Ini hitungan sudah ada ya. Udah paham nih hitung ya? Ini jelas ini? Dulu kan sudah Pak kasih rumus ya? Dulu Pak kasih rumus, apa rumusnya? Ingat nggak rumusnya? Hah? N sama dengan? Dikali A, Pak. Per E kali A Per per flux armatur efisiensi ruang efisiensi dikali flux armatur kali D dikali ya. D. Kali D. faktor depresiasi atau D. Ya. Nah, sekarang ini tentukan berapa ini? Karena sudah bisa menentukan apakah 1000 atau 750 atau 600. Ruangan ukuran panjang ukur ruangannya. Nah, efisiensi ini menghitung berdasarkan melalui dari sini hitungnya. Nah, K dulu hitung. Efisiensi itu K dulu. Panjang kali lebar, tinggi, panjang sama lebar. Nah, ini. Nah, sehingga faktor K-nya dapat segini. Faktornya itu. Jelas? Jelas, Pak. Hah? Jelas? Jelas ya? Cepat-cepat nih, kelamaan nih. Karena udah dibaca.
Ya. Oke. Nah, berikutnya bawahnya sekarang. Kalau ditemukan faktor efisiensi faktor ruang K ini ditentukan. Ya, K ini adalah ya indeks ruang, maksudnya indeks ruang ditemukan 2,3, maka karena di dalam tabel ya tabel 2 ya tabel 2 itu mana? Yang ada di Tabel bawah, 2 Pak. ini. Bagian bawah, Pak. Di bawah, Pak. Tabel 2 di sini. Tabel 2 ini. Di Nah, tabel itu, 2 Pak. ini. Ya, tabel 2. Di sini tadi didapat berapa K-nya? K-nya. 2,3. 2,3. Sedangkan ya 2,3 ya. Sedangkan K itu di sini K. Nah, sedangkan dapat 2,3 kan dia di sini K di antara ini. Di antara 2 dan 2,5. Ya. Nah, ini. Di sini letaknya di sini. Karena letaknya di sini maka dilakukan perhitungan interpolasi. Perhitungan interpolasi. Nah, dilakukan interpolasi. Nah, ini dapat itu mana? Nah, ini ya. Sehingga didapat perhitungan efisiensinya 0,59. Setelah dilakukan interpolasi dari didapat nilai untuk 2,3 ini ya. Ini 2,3 ini ya. Lihat sehingga didapat nilainya ini sama ini itu sehingga didapat nilainya ini. Ya. Jelas? Ya. Oke. Jelas, Pak. Nah, selanjutnya hitung bawahnya. Nah, ininya pakai sampai di sini juga boleh sudah. Nah, kalau ini kita tidak usah menggunakan efisiensi armatur lagi ya. Pakai di sini cukuplah hitungannya. Karena kalau menggunakan efisiensi armatur tambah kadang-kadang armatur kita kan nggak jelas gitu ya. Kita kan lah armatur yang lain kita abaikan, cukup sampai di perhitungan ini dulu. Nah, sehingga dalam tabel 2 efisiensi armatur dengan 7,2%. Nah, kalau menggunakan itu misalnya ya, ini tabel 2. Nah, efisiensi armatur 72. Ini jenis armatur kan ini toh? Ya, Pak. Nah, ini efisiensi 72%. Efisiensinya ini armatur. Jenis armatur ini efisiensi ini. Kalau ini karakteristik cahaya, bentuk lengkung cahaya. Ya. Berikutnya sehingga dengan demikian nah ini sehingga di kedua ini jadi efisiensi penerangannya 0,59 itu dikalikan 55/72 jadi 0,45. Nah ini 0,45 ini turun lagi dari mana 555? Perhatikan 55 dari mana? Jadi 72 itu adalah efisiensinya. Kita di sini dapatkan 55 itu adalah dari kalau armatur yang digunakan memiliki efisiensi lain, misalnya 55% misalkan. Makanya menjadi 45 ya. Nah, Bapak dalam hal ini memberikan kemudahan mahasiswa cukup sampai di sini itu cukuplah. Di sini aja. Cukup sudah gambarkan bahwa ini katakanlah tidak menggunakan efisiensi lain ya. Armatur lain. Ya, jelas maksudnya? Ini enggak? Jelas, Ya, Pak. Oke. Kalau sudah diam, udah ngerti, sekarang tinggal
Anda melakukan suatu tugas yang harus dikerjakan sekarang ini juga, ya. Paling sedikit harus dikerjakan 3 jenis ruang untuk gedung yang Anda rancang ruangannya. Jadi maksudnya, dan dikumpulkan sekarang juga pakai maksimal pukul 12. Paham maksudnya nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Maksudnya Paham, gimana? Pak. Coba jelaskan gimana maksudnya. Paham nggak? Aduh, tapi maksudnya gimana? Berarti cuma yang lainnya belum paham. Tadi itu apa sih? Cari titik lampu untuk 3 ruangan yang apa sih sesuai denah yang sudah dikumpulkan, ya kayak gitu Pak. Saya dapatnya. Mana yang mana ulang lagi? Jadi di ini Pak menentukan titik cahaya dari denah yang sudah ditentukan oleh masing-masing mahasiswa dengan menggunakan cara yang tadi sudah dijelaskan. Ya, Itu itu 3. gunakan itu ya. Dan jangan ruangan yang sama, ruangan yang berbeda tipenya. Ya, satu misalkan ada ruang kopi gudang, satu ruang kelas, satu ruang katakanlah koridor misalkan ya, koridor. Ya. Atau kalau yang tidak ada itu ada ruangan pertemuan, meeting, ruang kantor, ruang dosen. Jadi sehingga tiga contoh, 3 perhitungan harus dibuat mahasiswa dan dikumpulkan sekarang juga pukul 12 terakhir. Ya, jelas? Dengan menggunakan acuan ini. Kalau tidak ada acuan ini, Bapak salahkan nanti. Nah, dari tugas inilah dipakai untuk menghitung nanti menempatkan lampu-lampu di dalam suatu ruangan. Nah, kalau lanjutkan pada contoh barusan, ya, contoh barusan ini berarti kan ditemukan nanti ya, barusan contoh di bawah ini temu n sama dengan nilai n di sini berapa? 28 toh? Ya Pak. Sampai sini udah clear ini sampai sini. Itu udah clear, Pak. Rumus yang tadi. Sampai sama n udah clear. Ya, Pak. Ya, sudah clear. Oke. Bagus kalau sudah clear ya, jangan sampai salah nanti. Apa tidak mau nanti kalau tinggi ruangan udah clear, efektif. Tinggi efektif ruangan udah kurangi bidang kerja ada. Berarti Nah ya Pak, untuk tinggi ruangan sama yang tinggi meja kerja tuh ngambilnya berapa ya Pak? Ya, Pak, nah, betul, Pak. katanya udah Berapa, ngerti. Pak? Ya katanya tadi udah ngerti semua. Maaf, Pak, lupa kelewat, Pak. Itulah. Nah, ini kan ini, makanya di sini ini bidang kerjanya kan di sini ada ya. Hanya di sini hanya 2,3. 2,3 ini adalah dikurangi ya. Bidang kerjanya 0,9 meter jadi 3,2. 3,2 persen ya. Tinggi ruangan berapa? Ya 3,2. Iya Pak, 3,2 dikurangi tinggi meja 0,9 menjadi itu ya, menjadi mana sih 3,2 nah ini ya 3,2 jadi kalau 2,3 Pak. 2,3 ya. Nah ini yang dimasukkan dalam perhitungan 2,3 ini hanya ya. Jadi harus menggunakan perhitungan interpolasi bagi setiap perencanaan ini ya. Oke.
Jadi Anda tentukan sekarang penerangannya di antara 500 sampai 1000. Kalau 500 sampai 1000, Anda bisa menggunakan di antara itu ya, jangan di bawah itu, di antara itu. Paham maksudnya? Paham, Pak. Oke, sekarang kumpulkan sekarang ya kalau sudah paham. Sekarang langsung pukul tidak. Perhatikan lagi mahasiswa yang hari ini kuliah tidak ada alasan lagi kalau telat Bapak tidak mau melayani lagi ya. Perhatikan lagi. Nah, ini masukkan ke tugas pertemuan sekarang pertemuan berapa ya? Pertemuan 6 berarti ya. Nah, jadi pertemuan 6 saja masukkan. Jadi itu ya. Jadi perhatikan semua yang hadir saat ini, Bapak tidak melayani lagi pengumpulan tugas alasan apapun, apakah sport atau apa, tidak menerima, pengiriman tugas-tugas masuk melalui bukan sport, harus sport. Kalau mengatakan sinyal jelek, Anda harus mencari sinyal yang bagus. Bapak tidak, karena mahasiswa yang Bapak layani sangat banyak. Kalau Bapak melayani semua WA mahasiswa nggak mampu Bapak. Ya. Jadi Bapak bukannya mahasiswa yang Anda saja yang Bapak layani, banyak sekali. Ada ratusan ya, Bapak ngajar banyak pada kuliah sehingga tidak bisa melayani satu-satu mahasiswanya. Makanya masukkanlah tugas di sport. Kalau Anda tidak masuk, sebaiknya mengupload tugas itu jangan pas-pas waktu limit time. Harus mempunyai waktu paling sedikit 15 menit sebelumnya. Jelas? Oke? Ya. Deal ya, deal? Mohon maaf Pak, untuk pengumpulannya Pak, tadi jam jangan berapa Pak? terlalu. Nah, satu-satu ngomong, satu-satu. Izin Pak bertanya, untuk pengumpulannya itu jam 12 Pak. Pokoknya jam 12 harus ngumpulin juga. Karena sekarang ini kalau lebih dari jam 12 nanti ada mahasiswa yang nggak ikut kuliah ngumpulin tugas gitu. Jadi nggak? Bisa dilebihin sedikit nggak Pak? Soalnya kan banyak yang ibadah juga gitu Pak. Takut disuruh sama orang tuanya ke musola. Ya sekarang dikerjakan. Mohon maaf Pak, misalkan belum selesai sepenuhnya gitu Pak, apakah dibolehkan gitu Pak? Pokoknya Bapak ingin ngumpulin aja. Sejauh mana Anda bisa kerja, kumpulin saja dulu. Oh ya, baik Pak, terima kasih Pak. Jangan alat Bapak tidak, karena gini ya, masalahnya sering berkali mahasiswa yang tidak ikut kuliah, ya pentingnya yang tidak ikut kuliah, dia itu alasannya sinyal jelek baru bisa masuk, itu sulit sekali Bapak memberikan suatu kebenaran ya. Jadi walaupun Anda bisa baru mengerjakan 1, 2 enggak apa-apa ya. Yang penting Anda upload dulu ya. Enggak? Ya maksudnya Saudara Fadli, jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya. Coba Anda klarifikasi, Yang penting mahasiswa upload semua tugas. Diulang lagi Pak sama saya. Oke. Ya silakan. Jadi untuk pengumpulan tugas itu jam 12 siang kalian mengumpulkannya dikumpulkan terlebih dahulu meskipun tidak selesai penuh gitu. Karena banyak mahasiswa yang banyak alasan tidak mengumpulkan karena sinyal jelek atau apapun. Kalau itu sebenarnya bukan masalah itu. Padahal mereka nggak hadir. Ya. Sore gini, kadang-kadang sore baru, Pak tadi sinyal nggak bisa masuk berkali-kali. Padahal sore pagi nggak masuk. Ya. Sekarang yang penting walaupun satu hitungan yang penting masuk dulu. Ya. Yang penting masuk dulu. Ya. Oke, jelas? Ada komplain lagi barusan kan? Yang lainnya? Tadi ada yang pertanyaan tadi. Hitungan ini tidak perlu lama, ini hanya 1-2 hitungan ini. Tapi ya kalau selesai banyak bagus gitu. 2, 1, yang penting ngerti dulu. Oke, jelas? Oke Pak, jelas Pak. Oke, jelas. Close ya, thank you ya.
Thank you very much for your attention today. Ya, I wait your upload ya for this spot UPI. Ya, Thank you, sir. oke. Thank you, sir.